Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Maharani Nurhayati dari Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan, tingkat 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas konsumsi teh hijau dalam mengatasi dermatitis pada wajah. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Tanaman teh hijau atau yang biasa disebut dengan Camellia sinensis terdapat kandungan ekstrak nutraceuticals yang mengandung bahan anti-hiperpigmentasi dan memiliki sifat penghambat tirosinase yang telah terbukti memiliki efek antiinflamasi dan anti kanker yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai kelainan kulit. Penelitian ini berfokus pada eritema, perubahan kulit akibat sinar UV, penuaan dini, pertahanan antioksidan, dan genodermatosis. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, dilakukan tinjauan sistematis terhadap literatur dengan menggunakan metode PRISMA. Metode PRISMA yaitu alat dan panduan yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap sebuah proses mengidentifikasi. Penelitian ini juga menggunakan metode uji klinis dan uji klinis acak, yaitu sediaan teh hijau dan polifenol diberikan secara oral. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Hasil praklinis menyatakan bahwa ekstrak teh hijau dan katekin, khususnya epigalokatekin galate atau EGCG, memiliki beragam aktivitas biologis termasuk antioksidan, anti peradangan, pencegahan kanker, serta regenerasi kulit. Sifat antioksidan ditemukan oleh mekanisme penangkapan radikal bebas serta peningkatan pertahanan antioksidan endogen yang diperkirakan karena aktivasi penghambatan. Aktivitas inflamasi dihasilkan dari penghambatan enzim yang terlibat. Enzim yang terlibat yaitu dalam biosintesis prostaglandin, terutama glucosinase 2, regulasi negatif kaskade NF-kB, modulasi sekresi sitokin dan aktivasi sel kulit, serta peningkatan ekspresi protein tolip yang pada gilirannya menghambat reseptor sinyal. Ekstrak teh hijau mengurangi infiltrasi sel kekebalan dalam kulit yang rusak, serta kemampuan untuk mencegah kerusakan DNA dan mengatur apoptosis. Beberapa bukti menunjukkan kemampuan untuk menginduksi apoptosis sel sebum dan menekan jalur MLPK, SRBP 1, PI3K, dan mTOR yang terlibat dalam produksi sebum. Terakhir, pada efek regeneratif kulit terkait dengan kemampuan fitokompleks teh hijau untuk merangsang produksi elastin dan fibronektin. Lalu, untuk mengontrol sintesis kolagen dan meningkatkan reperfusi darah lokal juga telah dilaporkan. Kemudian, teh hijau Camellia sinensis pun mengandung polifenol yang berperan sebagai antioksidan yang menyehatkan. Penelitian menunjukkan bahwa epigalokatekin 3O galate atau EGCG yang merupakan turunan polifenol yang mempunyai kemampuan dalam menurunkan aktivitas tirosinase yang menghambat pigmentasi akibat paparan sinar UVB. Paparan sinar UVB pada kulit dapat mengurangi efek antioksidan endogen pada seluruh lapisan kulit seperti glutatione atau GSH, superoxide dismutase atau SOD, katalase dan ubiquinol, serta produksi radikal bebas seperti hidrogen peroksida, anion superoksida, dan nitrik oxide yang dapat membentuk reaktif oksigen spesies atau senyawa yang sangat reaktif. Peningkatan ukuran pori-pori dapat disebabkan oleh sinar matahari yang merusak serat elastin dan kolagen, sehingga menyebabkan hilangnya elastisitas, namun dapat dihindari berkat polifenol dalam teh hijau karena sifat antioksidan serta efek anti penuaan dan antiinflamasinya.
Selain itu, polifenol dalam teh juga dapat mencegah munculnya kanker kulit, memperbaiki DNA yang rusak, serta meningkatkan fungsi sel dan memiliki sitoprotektif. Radiasi ultraviolet matahari atau UV memiliki tingkat keparahan yang tergantung dari faktor genetika, usia, nutrisi, dan paparan yang menyebabkan peradangan kulit, kerusakan DNA, perubahan lipid dan protein, menyebabkan eritema, photoaging, dan kerusakan kulit. Dan yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa studi praklinis menunjukkan bahwa penggunaan sediaan teh hijau pada kelainan tertentu seperti eritema, jerawat, atau penuaan akibat sinar UV dapat dikombinasikan dengan efek regeneratif dan genoprotektif yang bermanfaat dalam mengurangi integritas dan tekstur kulit serta menstimulasi mekanisme pertahanan endogen sehingga mengarah pada regenerasi jaringan dan memperbaiki kerusakan. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.